Selepas saya beli kereta, saya hidup dalam suatu ketegangan, kestresan yang saya rasa sepatutnya tidak berlaku pada saya kalau saya merancang dengan bagus. Hai, kembali bersama saya di dalam Kuladoy channel yang memilih hashtag 3M menghibur, motivasi, dan memberkati. Maksudnya, pelbagai video akan dimuatkan di dalam channel ini. Jadi, saya harapkan kamu semuanya hebat, luar biasa, dan sehat-sehat, dan pastikan Anda bersemangat untuk menonton. Segmen kali ini adalah perkongsian. Saya akan menceritakan tentang apa yang saya alami, dan saya memberi tajuk konten kali ini, jangan buru-buru beli mobil, ataupun dalam bahasa Malaysia yang kita pahami sehari-hari, jangan terburu-buru membeli kereta, terutama yang baru mulai bekerja. Jadi teruskan menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Oke, saya mulakan cerita dengan pengalaman saya secara pribadi. Pada tahun 2011, awal tahun 2011 saya mulai bekerja, dan saya mendapat pekerjaan sebagai seorang kerani perakaunan. Kerani account lah, buat itu closing stock apa semua, sediakan apa-apa untuk saya punya accountant. Jadi ringkaskan cerita, gaji permulaan saya pada waktu itu, gaji kasar saya adalah Rp1.300. Rp1.300 belum tolak IPF, belum tolak SOKSO, dan belum tolak itu ini. Jadi bayangkan berapa gaji bersih saya pada waktu itu. Namun saya sudah terpikir untuk beli kereta. Selepas 5 bulan bekerja, saya sudah terpikir beli kereta. Dan saya yakin ini adalah keinginan ataupun kemauan ramai orang yang baru mulai bekerja, mau ada kereta. Apalagi ada kawan yang sudah beli kereta, yang sama-sama mulai bekerja dengan kita, tapi dia sudah ada kereta. Jadi saya juga tertarik pada waktu itu. Apa yang saya buat selepas saya 1 tahun bekerja, pada tahun 2012, gaji saya pada waktu itu naik Rp80. Jadi Rp1.380, dan saya membuat keputusan pada bulan Februari 2012 itu saya tarik satu kereta baru, yaitu Viva 850cc dengan bayaran bulanan Rp380. Oke, jadi bayangkan pada waktu itu gaji saya Rp1.380 selepas naik 1 tahun kan. Jadi tolak IPF, tolak SOKSO, lebih kurang saya ada Rp1.100 saja. Oke, Rp1.100 saja. Saya belum tolak lagi sewa rumah, saya belum tolak lagi belanja makan minum, saya belum tolak lagi minyak kereta, maintenance kereta, reload ataupun bil-bil itu ini saya belum tolak lagi. Tetapi satu kesilapan yang saya buat, ini kamu dengar bagus-bagus, waktu saya membeli kereta itu sebenarnya saya memang ada perancangan. Tetapi apa yang saya pikirkan pada waktu itu adalah saya hanya memikirkan ansuran bulanan kereta Viva itu, yaitu 380. Saya sudah tengok saya punya gaji bersih pada waktu itu Rp1.100, tolak 380, ada lagi lebih kurang Rp700 dalam tangan. Saya tidak terpikir mau bayar sewa rumah apa semua. Yang penting saya bilang gaji saya cukup untuk ada kereta, memudahkan perjalanan saya pergi kerja. Sebab memang susah. Waktu itu pergi kerja naik bus 2 kali sambung. Oke, dari Penampang pergi Keke, dari Keke pergi Damai. Memang susah, tapi saya terlupa. Rupanya banyak komitmen lagi. Jadi waktu itu selepas saya beli kereta, saya hidup dalam suatu ketegangan, kestresan yang saya rasa sepatutnya tidak berlaku pada saya kalau saya merancang dengan bagus. Tetapi kalau saya mau lepaskan kereta pada waktu itu pun susah juga, sebab itu sudah jadi keperluan. Jadi di sini saya tidak mau anak-anak muda, orang-orang yang baru graduate, ataupun orang-orang yang baru bekerja dengan gaji minimum Rp1.100 kah, Rp1.200, Rp1.300 kah, terburu-buru membeli kereta sehingga kamu sendiri bekakai. Oke, kita kena pikir. Satu yang saya mau kongsikan, yang pertama ada 3 poin saja yang saya perlu huraikan di sini. Poin yang pertama adalah pastikan kamu tahu gaji bersih dulu. Oke, katakan gaji bersih kamu itu Rp1.100 seperti gaji saya pada mula-mula saya bekerja, kita harus lock itu. Oke, gaji bersih saya adalah Rp1.100. So, selepas kamu melihat Rp1.100 itu, sebelum kamu pikirkan tentang kereta, kamu pikir dulu tentang komitmen bulanan kamu. Kalau kamu bekerja di bandar, pastinya kamu akan menyewa.
mustahil kamu dapat membeli rumah dengan gaji seperti itu. Jadi kamu akan menyewa, dan katakan sewa rumah kamu 300 ataupun sewa bilik 300. Oke, tolak. Lepas itu kamu punya bill itu, ini komitmen dengan mama kamu, bapak kamu, adik-beradik kamu kena tolak itu dulu. Jangan dulu pikir itu kereta. Selepas kamu tolak semua itu, katakanlah ada yang tinggal, selepas saya tolak ini dan tinggalnya begini, barulah kamu survey itu kereta, harga kereta. Katakan kamu tinggal 500 selepas semuanya selesai. Oke, selepas semuanya selesai, kamu cari kereta, mungkin ada yang macam saya punya itu 380 ringgit. 500 tolak 380 ringgit, ada ekstra 120 lagi. Tapi kamu kena pikir, kereta itu mau isi minyak, kereta itu maintenance, kereta itu merenew insurance, road tax apa semua. Lain lagi kalau kamu kena saman. Jadi maksudnya kalau tinggal 500 itu tolak 380, kamu hanya ada 120. 120 itu tidak akan cukup untuk isi minyak, maintenance apa semua. Maksudnya kalau kamu sampai pada tahap itu, kamu belum layak untuk beli kereta sebenarnya. Oke, jangan ulangi kesilapan saya. Saya menyesal, tapi dalam masa yang sama tidak juga menyesal lah. Sebab dengan kereta itu saya boleh gunakan untuk itu ini. Saya cuma memperingatkan kita semua, anak-anak muda yang baru bekerja, supaya jangan terburu-buru. Oke, tengok bagus-bagus kedudukan keuangan kamu. Ada yang gaji 800, saya ada kawan-kawan yang begitu, ada yang gaji 800 pada waktu itu pun beli kereta. Saya rasa stresnya lebih berat daripada stres yang saya yang bergaji 1.300 pada waktu itu. Jadi kawan-kawan semua, bagilah nasihat kepada anak-anak kita, bagilah nasihat kepada anak-anak buah kita, kawan-kawan kita. Kalau dia mau beli kereta, pastikan dia orang ikut tips ini. Oke, yang satu, gaji bersih kena tahu. Yang kedua, tolak gaji bersih itu dengan komitmen kamu, barulah survey kereta. Kalau kamu sudah survey kereta, tahu harga dia, tolak dengan gaji bersih kamu, dalam masa yang sama pikirkan minyak, maintenance kereta, road tax, insurance, saman, semua itu kena pikirkan. Dan kalau kamu rasa cukup, oke, belilah. Tapi kalau kamu rasa itu terlalu berat bagi kamu, stop it. Bilang orang putih, hentikan niat kamu dan kumpul duit dulu. Kalau tidak mampu beli yang baru, mungkin boleh pikirkan beli yang second hand yang murah sedikit, ataupun sabarlah. Oke, sabarlah menanti, karena sabar itu subur. Oke, jadi demikian saja perkongsian saya hari ini, ringkas dan padat. Saya tidak mau panjang-panjang, nanti kamu tidak habiskan cerita. Jadi saya ulang balik, jangan buru-buru beli mobil. Jangan terburu-buru membeli kereta kalau kedudukan keuanganmu belum cukup kukuh untuk menampung segala perbelanjaan dan komitmen keuanganmu di dalam kehidupan sehari-harimu. Lain lagi kalau kamu sudah mau kawin. Tapi jangan lupa, ingat tips-tips ini, dan kalau boleh dipakai, pakailah. Kalau tidak boleh dipakai, biarkan. Oke, itu saja daripada Kuladai hari ini. Teruskan menyokong Kuladai Channel dengan subscribe, like, dan share video-video yang ada dalam channel ini. Oke, terima kasih. Kuladai Channel 3M, menghibur, motivasi, dan memberkati. Stay tune guys.